Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial CSS. Materi kali ini kita akan membahas mengenai pseudocode. Nah, untuk memulainya kita akan buka dulu terminalnya ya, karena kita akan menggunakan Neofim untuk editornya. Nah, buat teman-teman yang mengikuti sebelumnya menggunakan Visual Studio Code juga bisa mengikutinya. Nah, ini lebih ke scriptnya, bukan ke toolsnya ya. Oke, untuk memulainya saya akan buka dulu di sini. Nah, saya ada folder namanya CSS tutorial. Kemudian saya akan masuk ke sudo element ini ya. Nah, di dalamnya saya sudah memiliki direktori ya. Di sini ada CSS, ada image, kemudian ada index dan ada readme. Nah, saya akan buka dengan Neofim. Teman-teman bisa mengetikkan neo nvim seperti ini, ataupun karena saya sudah menggunakan alias, saya bisa dengan menekan V saja seperti ini dan saya tekan enter seperti ini dan sudah terbuka ya untuk neofimnya. Oke, sebelum kita lanjutkan, saya juga akan buka dulu ini dengan menggunakan Visual Studio Code untuk readme-nya ya. Kenapa? Karena dengan Visual Studio Code ini bisa kita tampilkan secara rapih. Ya, ini untuk penjelasannya aja ya. Jadi readme ini kita menggunakan MD ini Markdown ya. Markdown ini sebuah cara nulis atau kayak language juga sih, karena ada juga untuk extension untuk Markdown ini. Nah, kalau misalkan seperti ini kan sepertinya kurang rapi ya. Nah, teman-teman bisa menekan Ctrl Shift P. Nah, maka ada previewnya seperti ini. Nah, ini bisa kita lakukan di Visual Studio Code, tapi di Neofim tidak bisa untuk melakukan ini. Oke, ini tampilannya kurang lebih seperti ini. Nah, kemudian untuk di Neofim, nah, ini akan saya buka sidebar-nya dengan menekan spacebar, kemudian menekan E. Nah, di sini sudah ada ya. Nah, saya sudah memiliki file HTML. Nah, ini secara basic HTML. Kemudian saya juga punya readme. Nah, yang tadi dibuka ya. Seperti ini filenya. Kemudian saya juga punya file CSS yang sudah dihubungkan dengan file HTML-nya. Oke, ini CSS-nya masih kosong. Nah, HTML-nya juga hanya basic-nya saja, bodinya masih kosong. Dan di sini ada penjelasan mengenai pseudo elemen ya. Kita sudah membuatkan untuk readme-nya. Nah, teman-teman bisa lihat nanti di sini ya dengan menggunakan Visual Studio Code, ataupun teman-teman bisa juga membukanya dari GitHub. Nah, di GitHub juga kalau teman-teman menggunakan GitHub, nah teman-teman bisa lihat dengan lebih rapi. Ini ada CSS tutorial, nanti linknya teman-teman bisa ambil di deskripsi ya. Nah, teman-teman tinggal ambil yang pseudocode. Nah, pseudo elemen ya, yang ini. Nah, nanti kalau misalkan teman-teman buka, nanti udah langsung kelihatan seperti ini nih. Ini penjelasannya. Apa itu pseudo elemen? Nah, pseudo elemen digunakan untuk memberi style pada bagian tertentu dari sebuah elemen. Misalnya style untuk huruf pertama, baris dari elemen, menyiapkan konten sebelum atau sesudah elemen tersebut. Nah, di sini sudah saya buatkan untuk catatannya ya, supaya teman-teman, dan di bagian akhir juga saya mencantumkan rekomendasi untuk detail sumber literaturnya. Silakan teman-teman kunjungi ya. Oke, ini akan saya tutup karena akan kita gunakan Visual Studio Code ini. Oke, seperti ini kita akan masuk ke materi yang pertama. Jadi apa itu pseudocode? Sempat tadi kita singgung bahwa digunakan untuk memberi style pada bagian tertentu dari sebuah elemen. Misalnya style untuk huruf pertama dan lain sebagainya. Contohnya seperti ini ya. Di sini ada selektor sintaknya. Di sini ada selektor. Nah, kemudian di sini ada pseudo elemennya apa. Nah, kemudian di sini ada property value-nya. Ini perintah dasarnya seperti ini. Kalau kita lihat di sini juga sama ya. Ini ada selektor, kemudian di sini ada pseudo elemen, property value seperti ini. Oke,
Untuk memulainya, kita akan coba contohkan ya untuk selektor, pseudo elemen, dan property value yang ini. Kita akan gunakan yang pertama itu first line pseudo elemen. Oke, kita akan tambahkan di sini. Saya akan menekan I untuk masuk ke insert mode. Kemudian saya akan menambahkan P untuk paragraf. Saya enter. Nah, kemudian saya akan ketikkan lorem untuk mendapatkan dummy text. Saya akan enter. Kemudian saya akan tekan save. Nah, jadi dia akan rapih sendiri ya. Oke. Nah, kemudian di CSS-nya kita akan coba styling. Nah, kita akan coba tambahkan di sini P sebagai selektor. Nah, tadi kan kita gunakan ini ya, selektor, harus ada selektor dulu, titik dua kali, kemudian pseudo elemennya. Nah, selektor, titik dua kali seperti ini. Kemudian kita akan gunakan yang first line. Nah, first line ini yang ini ya, di bagian pertama ini ada first line. Nah, kemudian ada pseudo elemen untuk yang pertama. Kita akan tambahkan di sini color. Nah, colornya akan kita tambahkan warna samain aja ya, F000. Oke, kita tambahin pagar FF, kemudian 04 kali. Jadi warnanya merah. Kita save. Nah, kemudian font variannya small caps ya. Kita coba font variannya kita gunakan small caps. Oke, kita save. Nah, di HTML-nya ini akan kita lakukan live server. Sidebar-nya ini akan saya tutup ya supaya lebih lega. Nah, saya akan tekan escape, kemudian spasi dan E. Oke, sidebar-nya saya tutup. Kemudian saya akan masuk ke insert mode lagi dan saya akan menekan Ctrl L untuk menjalankan live servernya. Oke, ini bisa dilihat ya. Nah, saya akan buat samping-sampingan dengan coding kita. Nah, bisa dilihat di sini. Nah, kita sudah melakukan ini ya tadi. Lihat di CSS-nya, warnanya sudah kita ubah dan kita gunakan small caps. Lihat di sini, warnanya juga sudah berubah. Dan kita gunakan ini first line. Lihat, ini yang line pertama, ini warnanya merah. Dan line selanjutnya ini tidak merah karena kita gunakan untuk first line. Nah, itu sudah berjalan ya, kita menggunakan pseudonya. Oke, kita coba lihat lagi di sini yang nomor 2. Nah, kemudian di sini ada catatan first line hanya bisa ditetapkan untuk elemen tingkat blok. Nah, tingkat blok juga teman-teman nanti bisa dilihat ya detailnya di sini di properti Mozilla elemen. Tinggal diklik linknya, di sana ada detail. Nah, kemudian properti yang dapat digunakan ada font properties, color, background, code spacing, letter, dan sebagainya. Silahkan dipelajari lebih dalamnya lagi ya. Ini hanya sebagai contoh saja supaya tidak terlalu panjang nanti videonya. Nah, kemudian kita juga bisa menggunakan multi pseudo. Jadi, ini kan kita sudah membuat style satu ya pseudonya. Nah, kita bisa menambahkan pseudo lain. Nah, caranya bagaimana? Kita tinggal tambahkan lagi selektor dengan tipe pseudo yang lain. Misalkan kita akan menggunakan first letter ya. Nah, contohnya di sini. Nah, kita akan coba tambahkan ini yang P selektornya masih sama, titik dua. Kemudian kita akan tambahkan first letter. Nah, yang ini ya, first letter. Nah, kita akan kasih dia color kebalikan ya. Kita akan kasih warnanya kebalikan dari yang atas. Berarti kita kasih 00 00 FF. Nah, kita save. Nah, berhasil ya. Lihat ini, huruf L-nya warnanya jadi biru.
sedangkan yang lainnya berwarna merah. Nah, kita menggunakan first letter. Nah, ini multiple select, jadi sama-sama tag paragraf, kita bisa styling untuk beberapa kondisi. Oke. Kemudian kita juga bisa untuk selanjutnya before pseudo element. Nah, kita akan coba tambahkan ya di sini untuk di bodinya kita akan coba tambahkan heading. Nah, kita tambahkan ini H1 seperti ini. Ini judul, misalkan seperti ini ya. Ini saya save. Oke, di bagian CSS-nya akan kita tambahkan. Nah, di bagian H1 kita tambahkan titik 2 seperti ini. Before. Nah, before ini akan kita isi dengan konten. Nah, akan kita isi dengan konten. Nah, tadi kan kita sudah memiliki image ya. Kita akan ambil dari URL. Nah, kita akan mundur satu step. Nah, kemudian masuk ke folder image. Nah, saya sudah memiliki file image namanya happy.png. Nah, ini bisa kita lakukan. Nah, kalau kita save, nah lihat di sini sebelum komponen yang kita miliki sudah keluar ya. Ini kalau misalkan kita mendefinisikan untuk sebelum komponen. Jadi dia akan muncul seperti ini before. Image before. Nah, kemudian kita juga bisa menggunakan after. Ini bisa kita duplicate ke bawah. Ini akan tekan shift dan panah ke bawah ya. Nah, kemudian di sini akan kita ganti dengan after. Kita save. Nah, dia akan muncul juga setelahnya. Nah, ini sudah untuk before dan after. Nah, kita juga bisa menggunakan pseudo lain untuk menanda ya. Misalkan kita tambahkan untuk file HTML-nya ya. Kita tambahkan di sini untuk sorry. Nah, kita tambahkan di sini UL. Nah, kita akan tambahkan LI. Nah, LI-nya akan kita kali dengan 3. Ini kita menggunakan emet ya. Nah, ini udah keluar, kita tambahkan yang ini HTML misalkan. Sorry, ini HTML-nya harusnya hanya ini, tidak perlu HTML ini. HTML-nya harusnya hanya teks saja. HTML. Oke. Kemudian yang selanjutnya kita akan ganti dengan CSS misalkan. Kemudian kita akan tambahkan di sini JavaScript. Oke, misalkan seperti ini ya. Kita save. Nah, di sini sudah muncul ya HTML, CSS, JavaScript. Nah, kita sekarang coba untuk menambahkan style untuk markernya ya. Nah, caranya ini bisa langsung seperti ini, titik 2 titik 2, ataupun menggunakan elemennya dulu. Saya akan langsung ya. Ini misalkan saya akan ambil marker. Nah, yang ini akan kita ambil, kemudian akan kita isi dengan color ya. Colornya akan kita kasih red. Nah, ini akan saya save. Lihat yang bulatannya sudah berubah menjadi merah ya. Karena ini kita definisikan sebagai merah colornya, markernya ya. Nah, kita juga bisa menambahkan misalkan font size. Nah, misalkan font size-nya mau kita ganti dengan 25 pixel. Kita save. Nah, lihat dia jadi membesar untuk markernya, untuk titik-titiknya ya. Tapi fontnya ini tetap untuk yang bagian tulisannya. Nah, itu kalau misalkan kita menggunakan marker. Nah, kita juga bisa menambahkan untuk selection. Nah, misalkan nih, ini kan tadi kita sudah memiliki paragraf ya.
Nih, kita sudah memiliki paragraf ini. Ini kita bisa gunakan tambahkan untuk marker. Nah, sorry bukan marker, kita tambahkan untuk selection, marker kan sudah. P, nah titik 2, kita akan tambahkan selection. Ini ya, selection, kemudian di bagian akhir kita akan tambahkan untuk warnanya. Ketika di select, colornya akan kita ubah menjadi merah. Nah, akan kita ubah menjadi merah dan backgroundnya kita ganti dengan yellow. Backgroundnya kita ganti dengan yellow. Ini kita save. Nah, lihat. Nah, sekarang saya akan coba untuk blok. Nah, lihat. Jadi ketika kita drag, dia berubah warnanya, tulisan, dan backgroundnya. Nah, itu kalau misalkan kita menggunakan selection. Tuh. Jadi ini bisa dengan interaksi user ya. Tuh, seperti ini. Oke, selection sudah. Kita akan coba untuk contohkan ya. Contohkan untuk sebuah button. Nah, untuk sebuah button kita akan coba tambahkan di sini satu button ya. Button. Nah, tipenya button seperti ini. Oke, kita akan buat kelasnya dulu. Nanti kelasnya biar mudah dipanggil ya. Kita buat kelasnya gradient button. Nah, kita tambahkan di sini dot gradient button seperti ini ya. Nah, background colornya kita kasih transparan. Nah, ini. Kemudian positionnya kita kasih relatif. Oke. Kemudian overflow-nya kita kasih hidden. Oke. Kemudian kita kasih padding. Nah, kita paddingnya 15 pixel dengan 40 pixel. The shape belum kelihatan di sini karena belum kita kasih stylenya ya ke indeksnya. Ini kita ketik tulisan take me misalkan seperti ini. Kemudian kita akan tambahkan di sini sebuah kelas. Nah, kelasnya adalah gradient button. Kita lihat di sini benar nggak? Gradient button. Oke. Ini kita save. Nah, kalau berubah berarti udah benar ya. Nah, sekarang kita akan tambahkan stylenya. Nah, kita tambahkan untuk button. Nah, button kita akan tambahkan seleksi. Nah, karena materi kita mengenai seleksi. Before. Nah, kita akan tambahkan untuk before. Nah, kemudian kita akan kasih kontennya. Kita kasih kontennya kosong. Oke, kemudian kita kasih backgroundnya. Backgroundnya kita linear gradient ya. Linear gradient kita buat to right. Nah, kita buat ke kanan.
Warna awalnya kita ganti dengan FFF, kemudian 7, 7, 7, 7. Nah, kita ganti dengan warna marun ya, warna pink. Kemudian kita tambahkan lagi untuk warna kedua D98 IFF. Oke, ini warna purple ya, warna ungu. Kemudian kita tambahkan di sini 77 DE FF. Oke, ini warna blue sky. Nah, kita save, belum terlihat ya. Oke, kita tambahkan di sini position absolute. Absolute. Kemudian inset. Nah, insetnya kita kasih 0. Width-nya kita kasih 200%. Kita save. Nah, warnanya sudah berubah ya. Oke, kita tambahkan Z index. Z indexnya -1. Nah, kemudian transitionnya Nah, transitionnya kita kasih left 500 millisecond ms ya, ms. Ini yang AR-nya kita hilangkan. Kita save. Nah, klik me-nya sudah muncul. Oke, kita tambahkan satu lagi untuk button. Button -2 hover. Nah, ketika di hover, ini titiknya 1 ya. Titik 2 hover, baru di sini kita titik 2 before. Oke. Jadi sebelum di hover. Kita tambahkan left, kita kasih left. Nah, leftnya kita kasih -100%. Oke, kita save. Oke, lihat. Ketika kursor kita arahkan ke tombolnya, maka warna gradiennya berubah. Tuh ya. Nah, kalau misalkan dirasa kurang besar, misalkan teman-teman tinggal tambahkan aja ini misalkan 30 pixel, ini misalkan 50 pixel. Kita save. Nah, dia membesar ya. Oke, tuh. Ketika ada interaksi, dia warnanya berubah. Nah, itu salah satu contoh penggunaan dari Sudo ya. Di sini kita menggunakan before dan menggunakan hover juga. Nah, jadi lebih terlihat interaksinya tuh. Oh, kurang lebih seperti itu untuk contoh penggunaan Sudo ya. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Nah, di pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai Sudo class. Nah, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.